Makam Agung, makam Raja-Raja Bangkalan. Dibanding makam air mata di Arusbaya, makam Agung masih kurang populer. Padahal di makam Agung inilah Raja Pragalba dan Raja Pratanu, Hyang dan kakek Cakraningrat dimakamkan. Makam Agung menjadi nama sebuah desa di Kecamatan Arusbaya, Bangkalan. Sebenarnya nama Arusbaya sendiri pada masa pra-Islam di Madura Barat adalah sebuah nama kerajaan yang didirikan oleh Panembahan Pragalba abad 16 yang kemudian diislamkan oleh anaknya yang bernama Pangeran Pratanu atau Panembahan Lemah Duwur. Pragalba masuk Islam di saat menjelang ajalnya ketika dituntut membaca syahadat oleh Pratanu. Pragalba menganggukkan kepalanya. Karena itulah kemudian Pragalba juga dikenal sebagai Pangeran Anggu atau mengangguk, dan Islam di Arusbaya. Saat itu juga disebut dengan Islam Onggu. Raja Arusbaya yang berkedudukan di Prakaran kemudian dimakamkan di sebuah komplek pemakaman yang letaknya di sebelah barat Prakaran atau sekitar 60 km dari kota Bangkalan. Makam Pragalba tersebut disebut dengan Makam Agung. Di masa pemerintahan Lemah Duwur, inilah kerajaan Arusbaya terus meluaskan pengaruh Islamnya ke kerajaan-kerajaan di Sampang dan Belega, bahkan meluas hampir seluruh Madura. Dalam catatan Lofres 1817, dikatakan bahwa pada masa itu Lemah Duwur adalah raja yang memegang peranan penting. Bahkan Lofres menyatakan bahwa Lemah Duwur adalah raja paling penting di Jawa Timur. Pasalnya, karena Lemah Duwur dinilai telah berhasil mengembangkan kerajaan Arusbaya menjadi kerajaan yang berperan penting dalam pelayaran, niaga, dan politik di Madura dan Jawa. Pada tahun 1592, Lemah Duwur mangkat. Dia meninggal di Arusbaya dan dikebumikan di komplek Makam Agung. Setelah wafat, kekuasaan Lemah Duwur diteruskan adiknya, Pangeran Tengah, yang tak lain ayah Cakraningrat I. Untuk memasuki komplek Makam Agung, makam pendiri kerajaan Madura Barat tersebut haruslah melewati dua pintu gerbang berbahan batu padas kuning dari sebuah bukit desa Buduran. Bentuk gerbangnya sangat sederhana, tanpa ukiran. Namun pada gerbang kedua, yaitu gerbang untuk menuju makam Pragalba, Pratanu, dan Raden Koro, ukiran di pintu gerbang sangat kental sekali nafas rindunya. Meski saat meninggalnya dan dimakamkan Pragalba dalam keadaan sudah Islam, namun arsitektur komplek pemakamannya di Makam Agung tetap berarsitektur Hindu. Sisa kemegahan dan kekokohan komplek Makam Agung tersebut masih tampak, meski beberapa bagian pagar dan makam sudah rusak, dimakan lumut dan usia. Batu padas kuning sudah berubah warna hijau kehitaman. Pohon tanjung yang berada di makam Pratanu, meski masih berdaun dan berbunga, batang pohonnya banyak yang keropos, menandakan tuanya usia pohon. Dengan bau bunga yang khas tersebut, atmosfer di komplek pemakaman Raja-Raja Madura Barat tersebut memang berbeda. Nuansa mistik dan sakral sangat terasa. Tak mengherankan jika masih banyak masyarakat di sekitar dan masyarakat di Madura melakukan ziarah di makam pendiri kerajaan Islam pertama di Madura Barat tersebut. Beberapa hal yang terjadi di Makam Agung masih dipercaya membawa petanda akan adanya kejadian luar biasa. Pisang Agung, salah satu pertanda yang paling dipercaya oleh masyarakat sekitar Makam Agung adalah munculnya pohon pisang yang mereka sebut dengan Gedeng Agung, Pisang Agung, oleh masyarakat Madura. Pohon pisang tersebut disebut dengan Gedeng Bikih, pisang biji, yaitu pisang yang di dalam buahnya berbiji. Jika buahnya masih muda, oleh masyarakat Madura digunakan untuk campuran bumbu rujak. Namun, pohon dan buah pisang agung tak seperti pohon Gedeng Bikih biasa. Menurut Suja, juru kunci Makam Agung yang sudah beberapa kali melihat pemunculan pisang agung tersebut, batang pohon pisang agung jauh lebih besar dan lebih tinggi dari pohon pisang biasa. Pelepah daunnya bisa sebesar lengan orang biasa, dengan lebar daun yang sangat lebar. Munculnya pisang agung bisa menjadi pertanda. Jika muncul,
masyarakat sekitar akan terus melakukan doa dan tirakat di makam agung. Mereka mengharap kemunculan pisang agung tidak membawa petanda buruk. Selain itu, masyarakat juga akan menunggu matangnya buah pisang agung. Jika matang, masyarakat akan berebut untuk mendapatkan buah pisang agung. Mereka percaya biji buah pisang agung jika diuntai menjadi tasbih akan membawa kemustajaban dalam doa dan zikir. Tetapi dalam sejarah kemunculannya, pisang agung tersebut hanya berbuah satu kali. Dalam kemunculannya, yang lain tidak pernah berbuah. Sujak mencatat pisang agung muncul hingga berbuah menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Saat pemberontakan Gestapo 1965, menjelang jatuhnya Presiden Soekarno 1966, pisang agung juga muncul. Tahun 1966 muncul dan menjelang lengsernya Soeharto 1998 kembali muncul. Lalu tahun 2004 ketika pemilihan presiden muncul, pemunculannya hanya sesaat lalu kemudian hilang. Sujak menceritakan pisang agung muncul di tempat yang tidak tetap dan setiap pemunculannya selalu sudah dalam keadaan setinggi paha orang dewasa. Tahu-tahu muncul begitu saja. Letak mata angin munculnya pisang agung juga dijadikan tanda di mana akan terjadi sebuah kejadian luar biasa tersebut. Jika pisang agung muncul, tumbuh hingga berbuah, berarti sebuah kejadian luar biasa akan terjadi. Tetapi jika pisang agung muncul tetapi untuk kemudian hilang begitu saja, kejadian tersebut tidak begitu luar biasa.